Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mama Gabriel. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya tetap semangat dan selalu sehat ya. Oke, kali ini Mama Gabriel mau menceritakan, mau sharing tentang bagaimana sih untuk melatih anak kita untuk bisa buang air besar dan buang air kecil di kamar mandi di usia toddler atau di usia anak umur 1 sampai 5 tahun. Jadi ini adalah murni pengalaman dan sharing Mama Gabriel yang sudah aku praktekkan dan aku terapkan dan berhasil, dan aku mau sharing kepada parents semua sekalian. Semoga sharing aku bermanfaat dan keep on watching. Jadi aku start dari, kalau nggak salah, pokoknya dari lahir sampai Gabriel umur 1 tahunan itu, dia selalu poop atau buang air besar itu, atau istilahnya, sorry ya, itu selalu di pampers. Jadi Gabriel itu dari bayi, dia itu kalau malam tidur pakai pampers. Jadi aku pertama kali, kalau nggak salah, aku melatih dia untuk pup di kamar mandi itu adalah waktu dia umur 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 1 bulanan gitu. Nanti aku akan taruh gambarnya di sini. Lucu banget ya Gabrielnya ya, masih kecil, masih imut. Jadi kalau dulu itu aku mikirnya kalau makin muda atau makin dia usianya muda, makin cepat dia untuk diajarin. Dan sebenarnya mungkin ada ibu-ibu lain atau moms yang lain yang lebih cepat dari aku, mungkin dari baby dari umur 3 bulan udah di potty training gitu ya, udah di kloset atau di piss pot gitu ya. Tapi aku mulai itu kalau nggak salah dari 1 tahun 1 bulan. Jadi caranya adalah ketika Gabriel kayak mukanya kayak udah dia pengen pup, biasanya itu dia pengen pup itu ketika waktu dia uh, setelah makan. Jadi kayak sehabis lunch atau pas dia pagi-pagi, mukanya mungkin udah kayak, tahu dong ya, muka-muka kayak nggak enak gitu mau pup, langsung aku gendong cepet-cepet, aku buka celananya dan aku dudukin ke kloset. Jadi caranya waktu itu seperti itu. Nah, jadi lama-lama dia udah tahu gitu kalau misalnya dia mau pup atau mau buang air besar, dia langsung bilang dan aku cepat-cepat langsung bawa dia ke toilet. Dan itu berlangsung sampai akhirnya dia bisa ngomong dengan jelas. Jadi langsung aku ajakin gitu. Oke, ini pas banget. Jadi sekarang kan lagi masa pandemik. Jadi menurut aku kan kita pasti di rumah terus ya. Jadi menurut aku ini saat yang tepat banget untuk kalian, untuk melatih anak kalian yang belum bisa lepas dari pampers untuk segera lepas dari pampers. Karena pasti kan kita di rumah terus ya. Jadi mau nggak mau kita bisa melatih dia. Kalau misalnya kita suka bawa dia keluar-keluar, itu agak susah. Nah, di rumah ini adalah waktu yang tepat. Nah, menurut aku untuk lepas pampers ini atau melatih dia kencing di kamar mandi ini, menurut aku ada beberapa poin yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, aku mikirnya kalau misalnya anak sudah bisa jalan dengan lancar, berdiri dengan baik, menurut aku itu adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan dia untuk buang air kecil sendiri di kamar mandi. Nah, jadi waktu itu, kalau nggak salah waktu Gabriel umur 2 tahun, 2 tahunan, setelah dia ulang tahun yang kedua, aku memutuskan untuk melatih dia untuk tidak memakai pampers waktu siang hari. Jadi Gabriel waktu itu juga sudah bisa untuk buka celananya sendiri ya, tapi masih agak susah untuk memakai celananya sendiri. Nah, waktu itu aku tiap 1 jam, tipsnya aku waktu itu tiap 1 jam aku bawa dia untuk ke kamar mandi. Jadi aku ajarin kalau pipis itu di kamar mandi, dan dia pipis nggak pipis tiap 1 jam aku bawa ke kamar mandi. Karena kalau misalnya seumuran 2 tahun itu mereka punya saluran kandung kemihnya itu masih belum kuat ya, jadi kayak mereka dikit-dikit pasti pipis, dikit-dikit pipis. Nah, jadi aku mencegah 1 jam sekali untuk untuk bawa Gabriel ke kamar mandi. Dan waktu itu perjalanannya kalau nggak salah cukup
cukup intens ya. Jadi aku lakuin itu selama 1 bulan sampai 2 bulan, sampai akhirnya dia tahu gitu, dia bisa menyadari kalau misalnya dia mau kencing atau buang air kecil, dia ke kamar mandi. Ada nggak sih errornya? Oh tentu saja banyak sekali errornya. Jadi kayak misalnya dia mau buang air besar, dia udah keluar baru ngomong, atau buang air kecil itu ngompol udah berkali-kali juga terjadi. Jadi kuncinya adalah kalian harus tekun dan never give up untuk potty training anak kita. Tapi satu sih yang aku pegang dalam prinsip aku, jadi semakin cepat kalian ngajarin anak kalian untuk potty training, menurut aku semakin mudah. Jadi aku emang berpikir nggak apa-apa ya, sekarang kita bersakit-sakit dahulu tapi bersenang-senang kemudian. Dan terbukti dengan apa yang aku lakukan ke Gabriel selama itu, Gabriel akhirnya bisa untuk buang air kecil sendiri di kamar mandi. Jadi setelah aku latih itu, setelah aku latih si Gabriel itu sepanjang hari dari pagi sampai malam dia tidak menggunakan diaper atau pampers gitu ya. Jadi benar-benar dia cuma pakai celana dalam dan memakai celana, dan dia tidak ya adalah sedikit-sedikit errornya, tapi itu masih acceptable sampai akhirnya dia benar-benar bisa untuk tidak ngompol, dan dia bilang kalau dia mau kencing. Tahu nggak yang lucunya itu adalah, aku ingat banget karena waktu awal-awal tuh dia pengen ditemenin kalau kamar mandi. Lama-lama dia udah tahu, dia ngerasa malu. Aku ajarin rasa malu itu ya. Jadi kalau misalnya dia kencing atau buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh ada orang yang ngelihat atau gimana ya, segala macam. Akhirnya lama-lama dia tuh pengen sendiri ke kamar mandi, pengen sendiri. Jadi dia bilang, mama tunggu di sana, mama nggak usah ikut gitu. Jadi lucu aja sih, ternyata ada progresnya. Jadi setelah potty training dengan buang air besar di kamar mandi dan juga buang air kecil di kamar mandi, jadi rutinnya itu kalau misalnya buang air besar, biasanya aku juga dudukin dia waktu awal-awal itu tiap pagi. Dan juga biasanya tadi aku bilang kayak dia biasa habis makan gitu ya, makan siang, makan malam, kalau misalnya dia kayak penuh perutnya gitu kan, mukanya kayak dia pengen kayak rada-rada mau ngeden gitu ya, langsung cepet-cepet aku bawa ke kamar mandi. Dan juga tipsnya adalah kalau misalnya dia ngompol, nggak apa-apa, biarin aja dia ngerasa basah. Kalau dia ngerasa basah itu celana dalamnya, dia pasti ngerasa nggak nyaman celananya. Jadi kalau dia ngerasa nggak nyaman, pasti dia juga otaknya tuh belajar untuk oke, aku nggak boleh ngompol, jadi aku harus belajar untuk kencing atau buang air kecil di kamar mandi. Nah, jadi itu adalah proses potty training dari Gabriel yang aku terapkan kepada Gabriel. Dan yang terakhir, ini adalah potty training yang menurut aku butuh effort yang luar biasa, yaitu adalah melepas diaper atau pampers waktu malam hari, waktu Gabriel tidur. Jadi waktu itu kalau nggak salah, setelah dia bisa kencing di siang hari, yaitu waktu dia lepas pampers di siang hari, aku mau lepasin dia pampers di malam hari. Jadi dia bener-bener malam nggak pakai pampers tidur. Itu butuh effort sih moms, itu benar-benar butuh effort ya parents. Jadi kalian harus benar-benar gigih dan teguh gitu ya. Oh kayak ini anak harus bisa dilatih untuk nggak pakai pampers waktu malam hari. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, usahakan anak tidak minum yang banyak sebelum dia tidur. Dan kalian siapin dulu juga adalah spray water resistant atau spray anti air. Jadi kalian harus punya, kalau enggak kasur kalian akan rusak atau akan bau. Karena pasti ada banyak sekali errornya gitu. Akan banyak sekali errornya. So waktu itu aku latih Gabriel itu, jadi sebelum dia tidur aku bilang ke dia, yuk kita buang air kecil dulu gitu ya. Setelah dia buang air kecil, aku bilang, Gabriel sekarang tidur nggak pakai diaper gitu ya, nggak pakai pampers. Jadi kalau Gabriel nanti mau kencing, Gabriel harus bangunin mama atau papa.
Nah, setelah itu dia mengerti, kalau nggak salah aku mulai Gabriel itu latih itu kalau nggak salah umur 2 tahun setengah kalau nggak salah. Nah, setelah itu dia kan tidur ya. Nah, kita sebagai orang tua kita harus kalau saya waktu itu saya jam 3 pagi, jam 4 pagi itu bangun. Jadi gantian, kalau nggak saya, suami saya untuk bawa dia ke kamar mandi untuk kencing. Karena pasti patternnya dia itu belum terbiasa untuk lepas pampers kan. Jadi biasanya dia masih kencing gitu kan di pampersnya itu. Dan setelah itu kita bangunin. Jadi ya gitu, kita tidurnya nggak bisa sleep through the night. Jadi kita pasti kebangun untuk bangunin dia untuk buang air kecil di kamar mandi. Jadi itu prosesnya. Nah, setelah itu setelah dia pipis lalu dia tidur lagi ya. Jadi seperti itu selama kurang lebih 1 bulan kayaknya. Jadi selalu seperti itu bangun. Nah, itu dia yang aku bilang butuh effort yang luar biasa karena kita harus bangunin dia tengah malam, tengah pagi-pagi subuh gitu ya untuk dia ke kamar mandi. Pernah nggak sih ngompol? Oh, of course, pasti pernah ngompol. Dan itu ya udah gitu kan, ya mau gimana? Untung aku udah menyiapkan spray water resistant itu ya untuk biar nggak rusak gitu kasurnya. Ya paling kita ganti spray aja karena aku tetap atasnya aku lapisin lagi pakai spray kain biasa. Jadi ya itu sering cuci-cuci spray. Sampai akhirnya Gabriel itu ternyata udah lama-lama dia nggak bangun-bangun lagi. Dan sampai aku perhatiin dia bisa tidur sampai pagi tanpa ngompol, tanpa kencing atau tanpa bangun kencing ke kamar mandi. Alasan aku kenapa aku mau potty training Gabriel di umur 2 tahunan itu karena aku ngerasa pampersnya itu di ukuran dia yang udah XL itu tiap pagi itu rasanya penuh banget gitu ya, udah banyak banget gitu volume air seninya itu. Jadi aku pikir ini anak udah segera harus lepas pampers nih, dan aku pikir nanti kalau dia udah mau mulai masuk sekolah di usia dia masuk TK ya, jadi pasti kan nggak mungkin aku pakein pampers terus gitu kan. Nah tetap aku tekadkan ke diri aku dia harus udah bisa lepas pampers sebelum dia masuk sekolah. Oke, ada tips lagi. Ini kalau misalnya anak kalian misalnya ngompol pada saat potty training itu, kalian kalau bisa jangan marahin dia, jangan kayak kesel gitu ya, atau jangan kayak marah-marah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian marah-marah akan membuat anak kalian tuh tambah takut, tambah grogi, tambah nggak bisa itu biasanya. Jadi biasanya kalau Gabriel kencing atau dia bilang aduh mah udah keluar sedikit gitu ya, aku bilang oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita tetap support dia secara positively. Jadi bilang nggak apa-apa, ayo kita kencing di sini, udah nggak apa-apa, kita ganti celananya. Jadi bener-bener dilatih gitu. Kecuali kalau kayak dia udah besar ya, kayak sekarang kalau misalnya dia masih kayak ngompol dikit-dikit gitu ya, misalnya dia bilang udah keluar dikit di celana gitu ya, biasanya kesel juga saya bilang ya harusnya kamu sebelum keluar udah ke kamar mandi gitu. Dan sampai saat ini di usia dia yang udah 4 tahun, jadi kayak dari umur dia 2 tahun setengah sampai sekarang dia tidur sudah lepas dari diaper atau pampers. Jadi sampai sekarang juga kalau pergi-pergi juga aku udah nggak pernah pakein dia pampers lagi, apalagi di masa pandemik ini kan kita di rumah terus ya, jadi nggak pernah yang namanya aku pakein pampers. So itu aja tips dari aku, Mama Gabriel, untuk bagaimana sih caranya potty training anak kalian. Dan aku harap tips aku ini bermanfaat, dan aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan tekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan vlog-vlog terbaru dari Mama Gabriel. Dan jangan lupa untuk share jika kalian suka sama vlog aku. Dan sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye!